Sampai hari ini, masih banyak orang yang mulai usaha dengan cara yang keliru sejak dari awal. Mereka beli stok barang tanpa tahu siapa pembelinya. Mereka ikut-ikutan jualan produk yang katanya laku, cuman karena viral di TikTok atau laris di lapak sebelah. Hasilnya, barang numpuk, iklan boncos, tenaga habis, dan ujung-ujungnya nyalahin keadaan. Padahal masalah utamanya satu, mereka nggak pernah ngerti cara riset produk yang benar. Mereka nggak tahu cara baca tren pasar yang konkret. Bukan sekadar ikut kata orang, tapi benar-benar paham apa yang dibutuhkan pasar, kapan momentumnya, dan bagaimana strategi ngambil ceruknya. Kalau kamu nonton video ini, artinya kamu termasuk orang yang serius. Kamu nggak mau asal-asalan bangun usaha. Kamu pengen tahu cara kerja pelaku bisnis sungguhan ngelihat peluang. Dan yang paling penting, kamu sadar bahwa riset itu bukan cuma urusan akademis atau teori semata, tapi alat tempur utama buat bertahan dan menang di pasar yang makin padat dan makin brutal. Sekarang kita lurusin dulu satu hal penting. Riset produk itu bukan soal nyari produk paling laris secara umum. Bukan juga cuma ngintip kompetitor dan berharap dapat ide bagus. Itu semua bisa jadi referensi, tapi bukan pondasi. Yang kita bahas di sini adalah riset produk yang menghasilkan keputusan bisnis yang kuat, yang mampu menjawab 3 pertanyaan paling penting sebelum kamu mulai jualan. 1. Siapa target pasar kamu? 2. Apa masalah terbesar mereka yang bisa kamu bantu selesaikan? Dan 3. Kenapa produkmu harus jadi jawabannya, bukan yang lain? Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena dari awal mereka nggak tahu apa yang sedang mereka jual, untuk siapa, dan kenapa orang harus beli dari mereka. Mereka jual skincare, padahal nggak tahu tren bahan aktif terbaru. Mereka jual makanan sehat tapi nggak ngerti gaya hidup konsumennya. Mereka jual barang murah tapi targetin orang yang nggak sensitif harga. Itu bukan sekadar salah strategi, tapi gagal paham tentang dasar paling mendasar dalam bisnis. Kamu harus tahu apa yang kamu tawarkan, untuk siapa dan dengan cara apa. Produkmu lebih baik dari opsi lain yang sudah lebih dulu ada. Di video ini kita akan bahas semuanya dengan cara yang membumi, tanpa istilah ribet, tanpa teori yang nggak bisa kamu terapkan di lapangan. Kita bakal bongkar cara ngelihat tren secara tajam. Kita akan bahas cara riset produk dari nol. Kita akan bedah gimana cara nemuin peluang dagang yang belum banyak dimainin orang. Bahkan kita bakal kasih contoh nyata, gimana pelaku usaha lokal bisa naikin omzet puluhan juta cuman karena ngerti cara riset yang benar. Tapi sebelum kita masuk ke strategi teknis, kamu harus punya satu hal dulu, pola pikir yang benar. Karena sehebat apapun data yang kamu punya, kalau pola pikir kamu masih mental cepat-cepat, pengen cepet kaya, atau terlalu gampang ikut-ikutan, maka semua riset akan sia-sia. Kamu butuh pola pikir tajam, tahan uji, dan siap nyemplung langsung ke lapangan. Karena riset itu bukan soal main data doang, tapi tentang memahami manusia, memahami perubahan, dan memahami arah pasar. Kamu gak akan jadi pengusaha hebat kalau kamu masih berharap produk laris datang dari inspirasi iseng-iseng. Kamu harus cari tahu, kamu harus gali, kamu harus benar-benar mengerti kenapa orang beli sesuatu, kenapa tren berubah, dan kenapa pasar bergerak ke arah tertentu. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dipelajari, asal kamu mau melatih cara berpikir dan cara bertindak seperti pebisnis sejati. Jadi kalau kamu udah capek jadi pengikut, capek jualan barang yang gak jelas siapa yang beli, dan capek ngerasa bisnis kamu stuck terus di situ-situ aja, sekarang waktunya kamu belajar riset produk yang benar. Bukan untuk sekadar dapat cuan jangka pendek, tapi supaya kamu bisa bangun usaha yang bertahan panjang, terus tumbuh, dan bisa ngasih nilai yang nyata buat pasar kamu. Video ini bukan video biasa. Ini panduan buat kamu yang siap naik kelas, dan kalau kamu bisa pahamin ini sampai akhir, kamu bakal tahu kenapa banyak orang gagal, dan kamu nggak perlu ikut-ikutan gagal juga. Mari kita tarik mundur sebentar dan lihat realita dunia usaha hari ini. Kita hidup di zaman yang berubah begitu cepat, pola konsumsi orang bergeser. Tren bisa datang dan pergi hanya dalam hitungan minggu.
Teknologi ngasih akses informasi begitu mudah, tapi sekaligus bikin pasar makin penuh dengan pemain baru. Dalam kondisi seperti ini, yang bisa bertahan dan berkembang bukan lagi yang paling kuat atau paling lama di pasar, tapi yang paling adaptif, yang paling tajam dalam membaca arah, dan yang paling peka terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Disinilah peran riset produk jadi mutlak. Bukan lagi sekadar opsi tambahan buat mereka yang punya waktu luang, tapi fondasi wajib untuk semua pengusaha yang pengen membangun bisnis secara sehat dan berkelanjutan. Kenapa? Karena di dunia nyata, produk yang bagus bukan berarti akan otomatis laku. Produk yang laku belum tentu bisa bertahan lama, dan produk yang viral belum tentu bisa di-scale jadi bisnis besar. Yang bisa menang adalah mereka yang paham permainan sejak dari awal, yang tahu kapan harus masuk pasar dan kapan harus pivot, yang tahu kapan tren sedang naik dan kapan sudah lewat. Kebanyakan pemula melihat tren sebagai sesuatu yang menyesatkan. Mereka pikir tren itu sekadar ikut-ikutan, padahal kalau dipelajari dengan benar, tren itu bisa jadi alat pemandu yang sangat akurat. Misalnya, waktu tren kopi susu meledak, banyak yang cuman ikut-ikutan buka kedai tanpa konsep. Tapi ada juga yang benar-benar riset dan akhirnya bikin brand dengan positioning yang kuat, diferensiasi rasa, bahkan supply chain yang efisien. Mereka nggak cuma numpang tren. Mereka memanfaatkan tren sebagai momentum untuk bangun fondasi bisnis jangka panjang. Hal yang sama terjadi di dunia fashion, makanan, digital produk, hingga jasa. Riset produk yang benar bisa jadi pembeda antara yang hanya jualan dan yang membangun usaha, antara yang cuman laku sesaat dan yang mampu menciptakan demand jangka panjang. Kamu nggak bisa berharap keberuntungan terus-menerus dalam bisnis. Kamu butuh sistem berpikir, kamu butuh pendekatan terstruktur, dan semua itu dimulai dari satu hal, riset. Riset yang dimaksud di sini bukan sekadar buka Google dan cari produk paling laris. Bukan juga cuma scroll Tokopedia atau Shopee lihat penjualan tertinggi. Itu baru lapisan paling luar. Riset yang sejati butuh pendekatan menyeluruh. Mulai dari memahami segmentasi pasar, perilaku belanja, faktor psikologi konsumen, sampai menganalisis pesaing secara detail. Termasuk juga baca data tren dari berbagai platform seperti Google Trends, Marketplace Insight, bahkan media sosial. Contoh nyatanya banyak. Ada pengusaha yang sukses jual camilan sehat bukan karena camilannya paling enak, tapi karena mereka tahu segmen konsumennya adalah pekerja kantoran yang pengen ngemil tanpa rasa bersalah. Mereka bikin kemasan yang elegan, branding yang bersih, dan narasi produk yang relate dengan gaya hidup targetnya. Itu hasil dari riset, bukan asal tebak. Ada juga yang jualan barang kebutuhan rumah tangga, tapi mereka ngerti betul customer journey-nya. Mereka tahu kapan ibu-ibu biasanya belanja, apa masalah paling sering mereka hadapi, dan bagaimana cara mengemas produk mereka dengan cara yang solutif. Sekali lagi, itu semua bukan karena kebetulan, tapi karena riset. Nah, kenapa riset ini harus dibahas secara mendalam? Karena banyak pelaku usaha yang masih belum mengerti bahwa riset itu bukan proses yang kaku. Justru riset adalah proses kreatif. Dia melibatkan empati, logika, dan insting bisnis yang tajam. Kamu nggak harus jadi analis data untuk bisa riset, tapi kamu harus punya kemauan untuk nanya, ngamatin, nyari tahu, dan ngolah informasi jadi keputusan. Kalau kamu serius pengen bangun bisnis yang tahan banting, maka kamu nggak bisa loncat ke produksi dulu sebelum tahu apa yang benar-benar dibutuhkan orang. Kamu nggak bisa bikin iklan sebelum tahu siapa yang kamu ajak ngomong. Kamu nggak bisa scale up sebelum tahu kenapa orang beli dari kamu, dan bukan dari toko sebelah. Semua itu balik lagi ke riset. Lebih jauh lagi, riset produk yang baik juga ngebantu kamu bikin strategi branding, pricing, bahkan distribusi. Kalau kamu tahu target kamu adalah kelas menengah urban yang aktif di media sosial, maka kamu tahu harus masuk lewat konten edukatif.
Kalau kamu tahu bahwa tren green living lagi naik, maka kamu bisa mulai eksplorasi produk ramah lingkungan. Kalau kamu tahu bahwa pasar kamu makin sensitif harga, maka kamu harus pertajam value proposition kamu. Semua strategi ini nggak bakal muncul tanpa riset. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang malas riset? Jawabannya simple, karena mereka pengen jalan pintas. Mereka kira jualan itu sekadar ambil barang, pasang harga, terus promosi. Padahal bisnis itu bukan tebak-tebakan. Bisnis itu bukan berharap hoki. Bisnis itu kerja sistematis, dengan intuisi yang dilatih dan keputusan yang berbasis data. Tujuan kita ngebahas riset di channel ini bukan supaya kamu jadi akademisi, tapi supaya kamu jadi pelaku usaha yang ngerti peta. Karena dalam bisnis, yang megang peta selalu punya peluang lebih besar untuk menang daripada yang cuma jalan ngikutin keramaian. Jadi setelah kamu paham betapa pentingnya riset, bagian selanjutnya kita bakal masuk lebih dalam. Kita bakal bahas langkah-langkah konkret gimana cara riset produk yang bisa kamu lakuin bahkan dari HP kamu sendiri. Kita bakal bahas cara baca tren tanpa harus jadi ahli statistik. Dan yang paling penting, kita bakal kupas gimana caranya kamu bisa temuin produk yang gak cuma laku, tapi bisa bertahan lama dan dibangun jadi brand yang punya kekuatan. Ingat baik-baik, tanpa riset kamu cuma dagang. Tapi dengan riset yang benar, kamu bisa bangun bisnis. Siap. Sekarang saya lanjutkan ke bagian paling konkret dan aplikatif. Kita bahas langkah demi langkah yang bisa langsung dipraktikkan oleh audiens Darbe Nusantara. Langkah pertama yang harus kamu pahami sebelum mulai riset produk adalah jangan mulai dari produk, mulailah dari masalah. Ini yang sering dilupakan banyak orang. Mereka terlalu cepat jatuh cinta sama ide produk, tapi lupa bertanya apakah produk itu memang dibutuhkan atau cuma keinginan sepihak dari si penjual. Maka mulailah dengan pertanyaan, masalah apa yang saat ini dihadapi orang-orang di sekitar kamu? Apa tantangan yang mereka hadapi dalam keseharian? Apa ketidaknyamanan yang sering bikin mereka ngomel atau frustasi? Contoh paling sederhana, waktu pandemi muncul, semua orang butuh masker. Tapi yang jeli bukan cuma yang jual masker, tapi yang bikin masker nyaman, dipakai seharian, nggak bikin sesak, dan tetap fashionable. Mereka nggak cuma jual barang, tapi ngasih solusi dari masalah nyata. Di titik ini kamu udah mulai bisa masuk ke pola pikir riset produk berbasis kebutuhan, bukan sekadar tren. Langkah kedua, setelah kamu menemukan masalah, masuklah ke tahap validasi pasar. Jangan buru-buru produksi, jangan buru-buru beli stok. Uji dulu apakah benar ada permintaan. Caranya, kamu bisa mulai dari hal sederhana seperti survei kecil ke target pasar kamu. Bisa lewat Google Form, polling di Instagram, atau ngobrol langsung dengan calon konsumen. Tanyakan apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu sekarang, dan apa yang menurut mereka kurang dari solusi yang sudah ada. Kalau kamu mau lebih akurat lagi, manfaatkan tools seperti Google Trends. Di sana kamu bisa lihat seberapa besar volume pencarian dari kata kunci yang relevan dengan produk yang kamu incar. Misalnya kamu tertarik jual hair serum. Kamu bisa cek tren kata serum rambut rontok, hair tonic alami, atau perawatan rambut rusak. Lihat tren dalam 6 bulan terakhir, apakah naik, turun, atau stagnan. Kalau tren naik stabil, itu sinyal bagus. Kalau naiknya cuma tajam dalam 1 bulan karena viral, kamu harus hati-hati karena bisa jadi tren sesaat. Langkah ketiga, cek kompetitor. Bukan untuk meniru, tapi untuk memahami posisi mereka di pasar. Kamu harus tahu siapa yang sudah main di niche itu, bagaimana mereka menyajikan produk, apa keunggulan mereka, dan apa kelemahannya. Kunjungi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, cari produk sejenis. Lihat rating, baca ulasan, dan cari tahu apa keluhan konsumen yang belum terjawab. Contoh kamu tertarik jualan skincare. Di Shopee, kamu lihat ada brand lokal yang reviewnya tinggi, tapi banyak komentar soal kemasan bocor atau pengiriman lama. Itu celah buat kamu. Artinya produk mereka bagus, tapi logistik mereka lemah.
Kamu bisa positioning sebagai brand yang lebih rapi dalam pengiriman, atau bahkan bikin bundling hemat supaya pelanggan nggak bolak-balik beli. Langkah keempat, gunakan tools riset tambahan. Banyak alat gratis dan berbayar yang bisa bantu kamu riset lebih tajam. Beberapa yang direkomendasikan, Google Keyword Planner untuk lihat volume pencarian produk, Answer the Public untuk ide konten seputar masalah konsumen, dan Marketplace Insight seperti Top Ads Shopee untuk lihat produk mana yang paling laris berdasarkan kategori. Kamu juga bisa pakai Pinterest dan TikTok sebagai alat bantu riset visual dan tren. Misalnya kamu mau jualan perlengkapan dapur. Cek Pinterest, cari kitchen organization, dan lihat apa saja yang lagi ramai. Di TikTok, kamu bisa cari hashtag seperti Shia alat dapur unik, Shia barang viral, atau Shia kebutuhan dapur. Tapi ingat, jangan langsung percaya mentah-mentah. Tugas kamu bukan meniru, tapi menyaring tren dan melihat bagaimana kamu bisa masuk ke situ dengan pendekatan unik. Di langkah kelima, bikin prototipe dan uji pasar kecil-kecilan. Ini bagian yang sering dilewati pemula. Mereka langsung produksi besar-besaran, padahal yang kamu butuhkan di awal hanyalah validasi nyata. Bikin sampel, jual ke 15-20 orang pertama. Lihat reaksi mereka. Apakah mereka beli lagi? Apakah mereka kasih testimoni jujur? Dari sini kamu bisa tahu apakah produk kamu memang punya potensi. Langkah keenam, temukan keunikan dan positioning produk kamu. Ini yang membedakan kamu dari kompetitor. Apa alasan orang harus beli dari kamu? Apakah kamu lebih ramah lingkungan, lebih eksklusif, lebih murah, lebih cepat sampai, lebih premium? Kamu nggak bisa bersaing di semua sisi. Pilih satu atau dua hal yang bisa kamu unggulkan, dan fokus ke situ. Contohnya brand minuman lokal yang nggak terlalu murah, tapi mereka branding sebagai minuman sehat, tanpa gula tambahan dengan rasa eksotis. Mereka targetkan anak muda kota besar yang peduli kesehatan. Mereka nggak bersaing sama es teh kekinian 5 ribuan, tapi mereka punya pasar yang loyal karena positioning mereka jelas. Langkah ketujuh, ukur terus performa produk kamu. Jangan merasa riset selesai ketika produk launching. Justru riset harus jalan terus. Lihat data penjualan, feedback pelanggan, return rate, dan review yang masuk. Setiap data itu bisa jadi insight untuk perbaikan berikutnya. Bisa jadi kamu harus ubah kemasan. Bisa jadi kamu perlu inovasi varian baru. Bisa jadi kamu perlu ubah copywriting supaya lebih mengena ke pasar. Semua itu bagian dari proses riset berkelanjutan. Jadi ringkasnya, riset produk yang benar itu punya 8 langkah utama. Mulai dari peka terhadap masalah pasar, validasi kebutuhan, analisis kompetitor, pakai alat riset yang tepat, uji coba produk kecil-kecilan, tentukan positioning, ukur performa, dan terus belajar dari data pasar. Semua itu bisa kamu lakukan bahkan tanpa modal besar, selama kamu serius dan mau nyemplung langsung. Banyak pengusaha sukses hari ini bukan karena mereka pintar dari lahir, tapi karena mereka belajar membaca arah pasar dengan sabar, konsisten, dan penuh rasa ingin tahu. Kalau kamu bisa disiplin ngelakuin langkah-langkah ini, kamu bukan cuma nemu produk yang laris, tapi juga bisnis yang siap berkembang dalam jangka panjang. Jadi sekarang kamu sudah paham, riset produk itu bukan sekadar langkah awal, bukan sekadar formalitas, tapi fondasi utama dari bangunan bisnismu. Tanpa riset, kamu sedang membangun usaha di atas tanah yang goyah. Kamu bisa jualan hari ini, tapi belum tentu bisa bertahan bulan depan. Kamu bisa ikut tren sekarang, tapi bisa tenggelam begitu tren itu hilang. Dan yang lebih fatal lagi, kamu bisa kehabisan tenaga, waktu, dan uang, hanya karena kamu tidak tahu arah sejak dari awal. Tapi sebaliknya, kalau kamu mulai dengan riset yang benar,
kamu akan punya peta. Kamu tahu kemana melangkah. Kamu tahu siapa yang harus kamu layani. Kamu tahu apa yang harus kamu tawarkan. Dan kamu tahu bagaimana cara menyampaikan nilai produkmu dengan cara yang tepat. Riset bukan hanya soal produk apa yang laku, tapi juga tentang siapa yang kamu layani, apa masalah mereka, dan bagaimana kamu hadir sebagai solusi yang tepat guna, bukan asal-asalan. Dan jangan pernah berpikir bahwa riset itu cuma urusan perusahaan besar. Justru, kamu yang sedang merintis, yang modalnya terbatas, waktu terbatas, dan tenaga terbatas, kamu yang paling butuh riset, supaya setiap langkah kamu efisien, supaya kamu nggak buang-buang dana buat produksi barang yang nggak laku, supaya kamu nggak ngiklan ke orang yang nggak peduli, supaya kamu bisa fokus ke ceruk pasar yang memang butuh dan siap beli. Banyak orang menyerah di tengah jalan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka salah mulai. Mereka udah jalan terlalu jauh tanpa tahu arah. Makanya waktu tersesat mereka nggak tahu harus belok kemana. Jangan sampai itu terjadi sama kamu. Kamu udah tahu sekarang bahwa semua pengusaha hebat selalu punya satu kebiasaan yang sama. Mereka riset. Mereka observasi, mereka mencatat, mereka menganalisis, dan mereka ambil keputusan berdasarkan data, bukan asumsi kosong. Kamu boleh jualan barang yang sederhana, kamu boleh main di sektor yang rame, tapi kalau kamu ngerti cara riset, kamu selalu bisa ambil posisi yang kuat. Bahkan di pasar yang kelihatannya udah penuh, selalu ada celah, selalu ada segmen yang belum terlayani. Selalu ada cara baru buat melayani pasar dengan lebih baik, dan semua itu hanya bisa kamu temukan kalau kamu mau kerja lebih cerdas lewat riset. Ingat satu hal, pasar itu terus berubah, dan kamu nggak bisa mengendalikan pasar, tapi kamu bisa belajar membacanya, kamu bisa beradaptasi, kamu bisa menyesuaikan strategi, dan kamu bisa jadi pemain yang bukan hanya ikut-ikutan, tapi justru menciptakan tren baru. Karena itu, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mengamati, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan, kenapa orang beli ini? Atau, kenapa mereka nggak beli dari saya? Itu pertanyaan kecil, tapi dampaknya besar. Jadi kalau kamu udah ngerti semua langkah yang kita bahas tadi, dan kamu benar-benar serius mau bangun usaha yang kuat, mulai sekarang biasakan riset. Jadikan itu bagian dari rutinitas bisnismu. Jadikan itu budaya kerja di usahamu. Dan tanamkan pola pikir ini sejak dari awal. Kamu bukan hanya jualan barang, kamu sedang membangun solusi. Dan solusi terbaik hanya bisa muncul kalau kamu ngerti betul apa yang jadi masalah di luar sana. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Observasi sekitar kamu. Dengar keluhan orang-orang. Cek apa yang sering mereka cari. Lihat apa yang mereka posting di sosial media. Tanyakan apa yang bikin mereka susah. Dan terus gali sampai kamu menemukan benang merah. Di sanalah kamu bisa mulai bangun produk yang bukan hanya laris tapi juga relevan. Produk yang bukan cuma viral tapi bertahan. Produk yang bukan sekadar ikut pasar, tapi justru jadi pemimpin pasar. Riset produk yang benar bukan ilmu eksklusif. Bukan cuma buat anak kuliahan bisnis, tapi buat siapapun yang mau usaha dengan cara yang lebih cerdas. Kamu punya akses ke data, kamu punya akses ke tools, kamu punya akses ke pasar lewat internet. Yang kamu butuhkan sekarang cuma satu, komitmen untuk berpikir dan bertindak sebagai pelaku usaha sejati. Jangan ingat, jangan cuma belajar, praktek. Mulai hari ini, mulai observasi, coba satu tools dulu. Uji satu produk dulu. Kirim survei kecil ke temanmu. Mulai kecil tapi mulai. Karena kalau kamu nunggu semuanya sempurna, kamu nggak akan pernah mulai. Tapi kalau kamu mulai dari sekarang, meski kecil, kamu akan belajar, berkembang, dan akhirnya sampai di titik yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Kalau kamu sampai di bagian akhir video ini, itu artinya kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah orang yang serius ingin belajar, ingin bertumbuh, dan ingin bangun usaha yang lebih dari sekadar jualan. Dan untuk itu,
kamu udah satu langkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Sekarang waktunya kamu bertindak. Ambil satu langkah konkret hari ini juga. Buka HP kamu, cari satu masalah di sekitar kamu, dan mulai riset kecil-kecilan. Cek Google Trends. Lihat apa yang orang cari. Tulis ide-ide yang muncul. Buat catatan kecil. Kirim survei. Tanya teman kamu. Amati marketplace. Lakuin satu hal nyata, karena perubahan gak akan datang dari yang kamu pikirkan, tapi dari yang kamu kerjakan. Kalau kamu merasa terbantu dengan video ini, bantu juga orang lain untuk bisa belajar. Share video ini ke teman kamu yang lagi mau mulai usaha. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman kerja yang galau pengen usaha, atau ke siapapun yang butuh pencerahan. Karena kalau kamu bisa bantu orang lain bertumbuh, rezeki kamu juga pasti ikut tumbuh. Dan jangan lupa subscribe channel Darbe Nusantara sekarang juga. Aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video strategis lainnya. Setiap minggunya, kita akan bahas peluang usaha terbaru, strategi bisnis tajam, dan kisah nyata jatuh bangun membangun usaha dari para pelaku langsung. Ini bukan sekadar channel motivasi. Ini mentor virtual buat kamu yang serius ingin bangun usaha dan ingin naik kelas. Kalau kamu mau diskusi langsung, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Ceritain produk apa yang lagi kamu rintis, tantangan apa yang kamu hadapi, atau insight apa yang paling kamu dapat dari video ini. Kita baca semua komentar, dan siapa tahu, komentar kamu jadi bahan video kita berikutnya. Jadi sekarang waktunya kamu ambil posisi. Jangan cuma jadi penonton tren, jadilah pembaca tren. Jangan cuma ikut-ikutan, jadilah pemain yang ngerti arah. Bangun usaha dengan dasar yang kuat, mulai dengan riset. Dan kalau kamu siap, Darbe Nusantara siap jalan bareng kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, bangun bisnis, bangun negeri.